Kabel dan tiang listrik yang semrawut hingga kini masih dengan mudah ditemukan di berbagai sudut ibu kota. Iya, betul sekali Bram, dimana tidak hanya sekedar mengganggu pemandangan saja, ada banyak cerita tentang ketidaknyamanan di balik tiang dan juga kabel-kabel ini. Lantas mengapa bertahun-tahun kabel listrik sedemikian semrawut, tidak enak dilihat dan juga berbahaya? Berikut informasinya. Kabel dan tiang listrik semrawut yang terkesan tidak terurus masih ditemukan di sejumlah titik di ibu kota. Selain merusak wajah ibu kota, kabel semrawut juga dapat membahayakan masyarakat. Ditambah lagi, saat ini sudah memasuki musim penghujan. Produser lapangan CNN Indonesia, Putri Fanfudi, ingin mengajak Anda untuk melihat fenomena ini. Halo pemirsa, di Indonesia ini salah satu permasalahan yang agak sulit untuk dihindari adalah perkabelan salah satunya. Kenapa? Karena memang di setiap daerah, termasuk di ibu kota, selalu terlihat kabel yang menjuntai, mungkin tersusun kurang rapi ya. Nih misalnya yang ada di atas saya ini berada di kawasan Jakarta Selatan, memang jelas kabelnya masih dibilang semrawut, kemudian masih tumpang tindih. Nah, kita akan cari tahu ini sebenarnya kabelnya dari instansi mana dan mengapa masih belum rapi. Nah, masih di Jakarta ini ada yang menarik perhatian saya. Ada salah satu gulungan kabel yang sengaja diletakkan ke bawah, itu bisa dilihat di sana nih. Nah, ini saya belum tahu nih kenapa bisa diletakkan ke bawah seperti ini. Apakah memang sengaja atau memang karena di atas sudah tidak ada tempat lagi saking semrawutnya. Bahkan bisa dilihat ya di sana ada kabel yang terbuka dan juga sampai ke bawah sini juga nih. Kabelnya hingga terbuka seperti ini sangat berbahaya sekali. Kalau misalnya kena kaki, itu bisa bahaya untuk tubuh kita, dan juga bisa terkena air, ini bisa memicu kebakaran dan juga korsleting listrik yang bisa menyebabkan adanya korban jiwa. Nah, satu lagi nih penataan kabel yang unik menurut saya ada di kawasan Jakarta Selatan. Itu bisa dilihat tiangnya sudah miring, kemudian menyebabkan kabelnya pun menjuntai dan hampir menyentuh tanah, sehingga akhirnya ada beberapa kabel yang disangkutkan di pagar-pagar sebuah perkantoran. Ini bisa dilihat sebelah sini. Ini mungkin tujuannya supaya tidak mengganggu para pejalan kaki yang melintas ya. Tapi tetap saja akhirnya jarak antara kabel dengan saya sebagai pejalan kaki sangat dekat sekali. Masih sangat dekat sekali, tentu ini akan mengganggu kenyamanan ya, dan juga bikin kita was-was seperti itu ya. Dan satu lagi nih, ada yang unik, karena mungkin tujuannya supaya tidak melilit kabelnya, sehingga di atas sana dipasang sebuah bongkahan kayu kering. Tuh, ini mungkin hanya terjadi di Indonesia pemirsa. Luar biasa. Nah, selain di tiang listrik, ternyata kabel semrawut juga terlihat di jembatan, salah satunya ada di kawasan Jakarta Timur. Ini di sini kabelnya sangat dekat sekali dengan warga dan juga terlihat sudah mengelupas. Tentu ini akan mengganggu kenyamanan warga yang melintas karena benar-benar berdampingan seperti itu ya. Kita akan tanya-tanya warga bagaimana pendapat mereka soal ini. Kabel Pak, di belakang Bapak ada kabel menjuntai di jembatan. Bapak yang sering lewat sini ngerasa nyaman atau ngeri nggak sih Pak dengan adanya kabel ini? Masih jauh dari nilai estetika dan safety-nya, jadi kita kurang. Jadi kenyamanan kurang, estetika kurang, juga keamanan kurang ya Pak ya? Nah, Bapak sendiri sebagai warga setempat, warga sekitar, harapannya seperti apa ke depannya Pak? Pengennya sih dibersihkan lah dari pandangan mata. Kalau bisa ada di dalam tanah, ya kayak di luar negeri gitu loh. Lantas melihat hal ini, siapa yang seharusnya bertanggung jawab? Secara umum sebenarnya sejak 10 bahkan 15 tahun yang lalu ya, kita sudah mendorong untuk Pemprov DKI mengalihkan seluruh jaringan utilitas itu ada di bawah tanah ya. Jadi konsep dasar umum yang kita tawarkan itu adalah kita membayangkan di trotoar itu kan ada 12 lembaga atau dinas yang memanfaatkan ruas trotoar yang sempit tersebut ya. Disitulah kemudian kita coba bagaimana memadukan seluruh instansi tadi tanpa harus tumpang tindih. Karena selama ini, bahkan sampai dengan hari ini pun, kita masih melihat terjadinya tumpang tindih pemanfaatan trotoar untuk pembangunan jaringan utilitas. Ya. GM PLN UID Jakarta Raya Dodi Pangaribuan mengatakan bahwa kabel-kabel semrawut diinisiasi oleh perusahaan yang ilegal dan terkesan menumpang.
Ia juga menambahkan agar masyarakat tidak segan untuk mengadukan hal tersebut. Yang memang perusahaan tersebut biasanya sih yang ilegal, ya, bukan yang terkenal gitu ya. Nah, itu biasanya mereka menumpang, ya mau gampangnya lah gitu ya. Ini ada tiang PLN tinggal dicantolin aja. Nah itu sebetulnya yang sering mengesankan bahwa tiang PLN ini semrawut. Kami mohonlah ya kepada para masyarakat yang emang setiap hari lewat di situ, para pelanggan kami untuk tidak segan-segan kalau ada misalnya orang kok mencurigakan nggak. Ini sih sampai disangga tiang bambu supaya tiangnya tidak roboh ke sana. Kemudian di depannya langsung ada beberapa kabel yang menjuntai dan terbuka. Ini bisa dilihat semuanya terbuka. Ini sangat mengganggu atau memberikan was-was ya kepada para pengguna jalan. Sementara trotoar ini pada jam-jam kerja, pada hari-hari kerja merupakan banyak dilintasi masyarakat karena di kawasan ini adalah kawasan bisnis seperti itu. Dan untuk perataan kabel yang kurang rapi seperti ini sebenarnya bisa saja dikenakan pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 soal fungsi dan peruntukan jalan. Kutipan Fudi, Septiadi Pradana, Jakarta.